Selamat malam, semangat pagi Bapak Ibu. Tidak direncanakan hari ini saya dan Pak Iwan Tamin selaku owners dari Big Clean Laundry akan memberikan testimoni dan eh, why dia sampai bisa memiliki sampai saat ini 7 7 outlet ya, 7 atau sampai 9 outlet. Nah, ini dia. Kita akan bersama-sama mendengarkan. Nah, ini dia. Halo Pak Iwan, apa kabar? Halo, baik. Iya, luar Gimana biasa nih Pak. kabarnya? Enggak, luar biasa Pak. Sehat selalu ya Pak. Ya, amin. Nah, amin. Nah, ini biasanya saya live IG ada invitation Pak. Ini mendadak nih. Jadi khusus untuk Pak Iwan nih malam-malam nih. Biasanya pagi, siang atau sore Pak. Ini kali pertama saya IG live malam. Iya, iya. Ya, Gimana? nah Pak Iwan, seperti yang saya sampaikan Pak, ini di tema IG saya pun juga 4 alasan memilih laundry bisnis. Nah, saya sampai katakan di bawahnya, Sun ada akan testimoni dari beberapa Hmm, investor. Nah, salah satu Bapak nih. Kita tahu kan Big Clean sudah cukup lama Pak ya, sampai mungkin udah hampir 10 tahun ya Pak ya. Hampir 5 tahun eh, lebih. 5 tahun lebih lah ya. 7 atau 8, 7 tahunan lah ya. 7 tahunan, iya. Nah, Bapak sampai sekarang sudah memiliki berapa Pak? 7 outlet ya? Atau 9? Iya, 7. 7 ya, wah, luar biasa. Nah, ini saya harapkan Bapak berbagi Pak, dari kalau boleh Bapak memperkenalkan diri, background Bapak, sampai akhirnya Bapak ketemu yang namanya Pak Rizal gitu ya, sampai bisa mendevelop outlet, sampai setiap tahun buka laundry. Nah, gimana Pak, bisa cerita Pak? Pertama mungkin bisa memperkenalkan diri dahulu Pak Iwan, silakan Pak. Ya. Oke, nama saya Tarmin Iwan, tinggal daerah Ya, Jakarta Barat ya. ya, oke. Mungkin ya pertama-tama awal saya main laundry itu, ya saya sama Pak Rizal temen di gereja lah ya. Oh, Waktu itu teman gereja. Oke. Waktu itu saya lihat Pak Rizal kayaknya hampir mula-mula ya koin koin laundry baru baru masuk lah ya. Saya lihat Pak Mm-mm. Rizal ada buka outlet di Green Park View ya. Saya kesana Oke. lihat, saya kesana lihat, saya lihat konsepnya, wah menjanjikan ini untuk masa depan gitu lah, untuk kedepannya, ya kan? Hmm. Karena saya lihat koin laundry ini belum pernah ada dan baru masuk ke Indonesia begitu loh. Nah, ini pasti peluang yang bagus gitu loh ya. Dan sedangkan di luar-luar negeri sudah mulai berjalan. Akhirnya saya iseng buka satu tempat lah ya di daerah Jakarta Utara, daerah Pluit ya waktu itu. Saya masuk pertama kali Hmm. itu 3 mesin lah. Waktu itu saya masih Oh, bisnis saya ada di sembako. Saya punya grosir sembako lah ya waktu itu. oh, Eh, oke. Awalnya Kalau sembako grosir berarti ya, Pak sembako, ya? Retail ya? ya kalau grosir sembako tahu sendiri nggak ada waktu. Kita dari kerja dari pagi sampai malam, kita mesti di toko itu terus dan kita nggak bisa pergi kemana-mana ya kan. Sempat waktu itu Hmm. laundry juga sambil berjalan, saya lihat hasilnya cukup lumayan lah ya waktu itu. Hmm. Lumayan saya lihat satu laundry ini bisa mendapatkan hasil yang oke lah ya, bisa menutupi biaya hidup. Saya bilang kalau saya berpikir kalau saya punya 2, 3, 4, 5 laundry, kayaknya saya nggak perlu di toko lagi gitu loh. Karena di laundry Hmm. waktu waktu itu bebas gitu, maksudnya kita nggak terikat karena pegawai yang Ya. kerja semua, kita cuma kontrol doang ya kan. Sedangkan kalau di sembako Hmm. kita mesti nggak bisa kemana-mana lah. Kadang perusahaan kasih kita tiket jalan-jalan ke luar negeri, bonus kita juga pusing. Pergi toko mesti tutup, nggak ada yang jaga. Dikasih jalan-jalan malah dilema dulu, dikasih tiket pesawat Hmm. sama perusahaan. Sedangkan kalau di laundry Ya, ya. kapan aja kita mau pergi ya tinggal jalan gitu kan.
Akhirnya saya waktu itu udah jalan setahun 2 tahun, saya pikir akhirnya saya buka lagi laundry kedua. Nah, udah jalan itu akhirnya saya pikir saya akhirnya keluarlah dari toko, ya kan? Saya fokusin di laundry, ya kan? Akhirnya Oke. ya itu, ya udah saya setelah fokus di laundry ya saya kembangin lah 2, 3, 4 seterusnya, gitu. Oke. Awalnya Pak di mana di sembako itu berapa lama Pak Iwan? Wah, saya dari kecil ya udah di sembako. Saya dari Oh sekolah dari aja kecil udah ya mesti Pak ya? kerja. Iya bahkan sampai kenal dengan owner Alfamart ya Pak. Jadi tahu ya waktu merintis pertama ya. Oh ya Pak Joko. Iya Karena Pak iya Joko iya. dulu Iya. sama-sama punya toko lah daerah Jembatan 5 sono ya. Oh iya iya. Oh awalnya juga ya Bapak tahu ya di Jembatan 5 ya. Ya, karena waktu dulu itu ya sama koko saya lah ya, temen lah. Oh oke. Ya udah berarti udah luar biasa lah ya di retail Pak. Nah lanjut Pak. Sekarang kan Bapak memiliki 7 outlet nih Pak Iwan. Nah, Gimana tuh Pak sampai membuat sampai sekarang bertahan sampai Bapak ada buka katanya di Medit juga ya Pak ya. Di Medit kan cukup harganya bisa sampai 200 juta Pak setahun Pak. kurang dikit lah ya, Nah itu nggak nyampe. kurang dikit. Oh ya oke. Mungkin negonya Bapak luar biasa nih ya. Karena saya juga kan pernah kalau Bapak lihat di Medit, saya masih ingat waktu saya di Alfamart itu sewanya lumayan tinggi Pak. Ya. Karena kita biasanya butuh dua dua kios kan untuk cukup besar dan ya kita sewa selalu 5 tahun atau sampai 10 tahun memang. Nah, Mhm. bagaimana Pak? Bapak bisa survive, terus boleh cerita sedikit Pak, di era pandemi sampai sekarang ke new normal, bagaimana Bapak membangun dan Bapak yakin dari awal membuka pertama dengan 3 set dahulu, sampai sekarang ada yang sampai berapa set Pak? 12 set ya? Ya, di Medi 12 set Ya, ya. ya. Gimana Pak? Itu kan investasi hampir mungkin setengah M lebih ya, 617 juta. Ya. Gimana Karena Pak itu? bayar sewa kan sekali bayar 5 tahun ya. Oh, sekali bayar langsung 5 tahun ya Pak. Jadi kalau Iya. 150 Bapak harus keluarin 750 juta di depan ya. 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 Oke, oke. Ya. Ya. Gimana Pak Iwan? Di Cerita dong Pak Iwan. Saya lihat di Medit sih ya karena untuk di sono kan campur ada self service sama full service lah ya. Ya. Saya lihat di sana ya bagus sih prospeknya karena kalau pas hari libur-libur mungkin kalau sebelum pandemi itu banyak banyak apa maksudnya turis-turis atau dari mancanegara atau maupun yang dalam negeri lah ya banyak yang datang ke sana. Mereka Hmm. mereka lihat dan mereka mencoba, ya kan. Akhirnya dari melihat dan mencoba juga ada beberapa yang tertarik juga untuk buka di daerah gitu loh. Ya, Oke. ya Iya, prospek iya. di sana sih ya boleh lah. Ya, nah, Bapak bagaimana tuh Pak sampai dari kan nggak mudah Pak sampai bertahan. Mungkin saya pernah juga buka laundry Pak setahun hampir berapa ya? 7 8 join-joinan juga Pak Iwan. Nggak sendiri. Hmm, Tapi ya, Bapak kan membuat sampai sustain dan sampai sekarang bertahan itu nggak gampang Pak menurut saya gitu. Bisnisnya kan harus tetap jalan dan Bapak sekarang memang fokus di laundry ya Pak. Berarti yang retailnya ya, sudah tidak dong ya. ya, ya Boleh cerita Pak pasti Iwan. ya. Bagaimana? Ya waktu kemarin pertama-tama mulai COVID ya itu otomatis drop sampai 60% lah ya ada ya. Sisa paling 40 Hmm. persenan ya. Ya paling ya Hmm. kita coba bertahan lah. Kita bagaimana kita lihat supaya karena banyak pelanggan yang takut mungkin takut untuk ke laundry atau keluar lah Hmm. ya Ya, takut ya. gitu gitulah. Ya kita ya dalam jalan itu kita ikuti protokol-protokol lah kita sediain sanitizer segala macam lah supaya customer nyaman lah gitu kan dan kita membatasi orang-orang yang ada di dalam laundry juga ya kan ya kita jalanin itulah dan seiring sampai sekarang ya udah mulai naik lah meningkat Oke. omsetnya. Nah, bocorannya Pak, dari 7 bisa omset berapa dan bisa net profit berapa Pak untuk Big Clean Pak? Karena Big Clean Tergantung saya lihat di Kelapa Gading sudah ada Pak ya.
di Iya. Medit Central Kalau Park. yang di Medit itu bukan Biklin yang urban lah ya. Oh, oh oh, oke. Di Medit Di Medit Central Park itu urban ya Pak ya? urban, karena saya ada beberapa merek urban, Wah, Biklin, yang satu berarti lagi saya harus Speed Point. tambahinnya lebih nih Pak, dari 7. Apa aja Pak brandnya? Bapak ada brand Urban, Big Clean, lalu apa lagi Pak? Speed Coin ya. Oh, Speed Speedcoin. Coin. Oh, oke. Oke. Nah Pak, boleh cerita Hmm. Pak, bagaimana omsetnya, marginnya Pak, kalau Big Clean yang Bapak kelola? Sebenarnya ya Karena banyak investor yang masih ragu Pak. tergantung tempat lah ya. Kadang kalau kita Hmm. invest mahal, maksudnya tempat kalau kita kalau punya sendiri sih lebih enak. Itu pasti itu Hmm. pasti besar banget kita dapat ya kan. Sedangkan kalau di Ya. Kelapa Gading kan tahu sendiri, ruko juga itu bisa 130, 130-an juga, ya kan? Hmm. Hmm. Ya otomatis ya. Jadi lihat tempat lah. Kadang-kadang kita investasi ya kita lihat sewanya berapa, mesinnya berapa. Nah itu yang menentukan cepat lambatnya balik modal gitu loh. Hmm. Oke. Nah, bocoran sedikit Pak, marginnya bisa berapa persen Pak, Taiwan? Paling jelek sih 50% lah ya. Pajak 50% ya. Oke, oke. Nah, Pak, eh, kita tahu semua, Pak, sekarang kan udah masuk new normal, Pak. Protokol Hmm. kesehatan juga pasti tetap dijalankan. Nah, laundry yang Nah, Bapak sekarang, eh, apa ya, kalau saya katakan, strategi yang Bapak lakukan nih, konsepnya, apakah juga dilakukan full service dan self service, atau bagaimana, Pak Iman? tetap kita jalani full service dan self service. Oke, Kalau untuk mereka harganya mau bagaimana, self Pak? service ya kita kasih, full service juga Mhm. kita terima. Cuman membatasi lah ya Hmm. kalau yang yang self service paling kalau rame kita batasi mereka tunggu di depan atau apa tinggalin dulu keliling setelah kan di mesin ada waktunya tuh. Pas waktunya itu mereka datang untuk ambil atau untuk pindahin gitu loh. Jadi kita Hmm. jaga di dalam ruangan jangan sampai penuh, ya kan? Oke. Nah, Pak, dari pengalaman Bapak, saya sendiri belum sampai 7 tahun Pak di bisnis ini. Bapak yang sudah luar biasa lama nih, apa sih, eh, apa, kalau saya katakan, Bapak itu memilih memilih lokasi yang seperti apa untuk laundry, Pak? Pertama-tama waktu mulai bisnis sih saya pikir apartemen yang bagus ya. Tapi Oke. setelah saya jalanin, memang kalau apartemen pas kita buka itu otomatis kita langsung dapat customer, ya kan? Hmm. Pas lebih cepat dapat customer lah kita kalau di apartemen. Tapi apartemen itu kita naik cepat, tapi udah sampai satu titik dia bakalan stuck di apartemen. Hmm. Dan kalau ada yang lain buka lagi, itu pasti kuenya terbagi. Hmm. Tapi Oke. terus saya mencoba untuk buka di perumahan atau ruko-ruko. Nah, di perumahan atau ruko itu mungkin pertama kali awal-awal itu dia agak lambat kita mendapatkan customer kita Hmm. pelan-pelan. Tapi lebih Ya. terus menerus, lebih lebih maksudnya lebih terus meningkat, ya kan? Karena pangsa pasarnya Hmm. kalau perumahan itu lebih luas banget ya. Kalau apartemen kan paling daerah-daerah apartemen itu aja gitu loh. Nah, Hmm. jadi kita lihat Jadi, dari perumahan itu ya kita lihatlah perumahan itu kalau cukup besar berarti pangsa pasarnya oke lah. Karena zaman sekarang saya lihat mereka udah jarang yang pakai pembantu lah ya. Rata-rata ya. kalau perumahan yang menengah lah ya itu rata-rata jarang. Ada sih ada cuman kadang-kadang cuci mereka keluar ke laundry gitu loh. Jadi ya Hmm. untuk perumahan-perumahan saya lihat prospek lah ya. Oke. Jadi Bapak lebih sarankan bukan di apartemen tapi di ruko ya Pak, karena potensi Iya, marketnya lebih besar gitu ya dan iya, marketnya bukan hanya mengandalkan apartemennya saja tapi bisa lebih luas lagi ya. ya benar.
Oke, itu Pak. Nah, lalu bagaimana Bapak memperlakukan pricing di masing-masing daerah? Tentu kan berbeda, Pak. Ya, kita pertama kan pasti survei dulu kita mau buka daerah mana kita survei harga-harganya kan. Ya. Ya, kalau kita dan tempat juga kalau kita sewa mahal otomatis kita nggak bisa harga murah, ya kan? Pasti kita Ya, lihat harga betul. sekitar situ pasti mereka tinggi-tinggi juga, ya kan? Ya kita ikutin Hmm. lah, kita ikut harga ya kita jangan banting harga lah. Kita ikutin, tapi kita main di Hmm. service lah. Kita bagaimana menservis customer, ya kan? Jangan sampai baju ada yang hilang, jangan ada maksudnya mesti bersih segala macam lah. Kita servis di situ layanan. Oke. Nah, untuk karyawan bagaimana, Pak? Bapak merekrutnya seperti apa, Pak? Rekrutmen karyawan, Pak Iwan. Karyawan itu susah-susah gampang. Iya, sama Pak yang saya alami. Tapi mungkin Bapak bisa berbagi juga, Pak. Bagaimana, Pak Iwan? Strateginya, Ya, Pak. ya paling gini, karyawan pertama masuk mungkin kita kasih tahu gaji berapa ya kan. Nah, kita kasih target ke mereka, misalkan mereka bisa sampai omset seberapa, kita akan keluarin bonus. Mereka bisa naik lagi, Hmm. kita kasih lebih besar lagi. Jadi mereka punya semangat lah untuk bekerjanya gitu loh. Ya kan, karena Hmm. ada target yang kita kasih. Oke. Bapak hunting sendiri dari online atau bagaimana, Pak? Atau sistem perekrutannya seperti apa? Biasa saya tempel di depan toko aja, di Oh, oke. kita buka lowongan gitu. Mereka pasti banyak yang datang, kita ya paling kita seleksi lah. Kita lihat ada yang bagaimana mereka lebih bisa bekerja atau gimana ya kita seleksi. Nah, Bapak cara menseleksinya seperti apa, Pak Iwan? Kalau boleh berbagi. Kadang saya pikir kalau kadang-kadang yang lulus SMA malah susah. Oke. Mereka susah. Kerja sebentar pasti keluar. Paling mereka yang kalau mereka ada yang kerja di rumah tangga, ya kan, kadang itu yang lebih kuat. Ya kan, karena Oh, mereka mesti oke. setrika segala macam. Ya, ya, ya. Nah, Pak Iwan, karena mungkin saya juga tadi di awal udah sampaikan, mungkin hanya ndak sampai 1 jam. Hmm. Pak, boleh boleh kasih satu closing statement. Bapak sampai dengan 7 tahun di laundry, padahal dari kecil sudah di minimarket, maksudnya di retail, Pak. Eh, bisa bisa satu kasih statement, Pak, terutama untuk investor-investor yang mungkin baru dan mungkin juga berharap bisa punya lebih dari satu outlet, Pak. Silahkan, Pak Iwan. Ya, mungkin kita dari satu usaha yang udah nyaman itu untuk pindah ke usaha lain itu susah ya. Kita kadang-kadang nggak berani karena resiko loh. Makanya waktu saya Iya. keluar dari toko, saya nggak langsung. Saya jalanin dulu laundry ini satu. Saya lihat ke depan prospeknya bagaimana. Saya lihat marginnya oke, Hmm. ya kan. Saya lihat margin satu laundry aja untuk biaya kebutuhan hidup ketutupi lah, ya kan. Nah dari situ saya lihat ya, makanya saya pas buka kedua, saya udah berani keluar dari toko gitu loh. Gitu ya, Pak ya. Hmm. Nah, ini ada yang tanya nih, Pak. Sepertinya ada yang tanya nih, Pak. Eh, mau jawab dulu, Pak? Boleh, Pak Iwan. Ini Bu Ulfa tanya menurut Koko bagaimana? Ini pertanyaannya apa ya? menurut toko gimana? Makasih. Nah, ini Bu Ulfa tolong ditambahkan pertanyaannya apa ya? Karena belum ada pertanyaannya. Oke, berarti Bapak betul-betul pindah dari satu bisnis ke bisnis yang baru itu dari gampang. Pertama, Bapak harus benar-benar Iya, tahu dulu ya satu outlet. iya. Yes, yes, Pak Iwan. Sama, saya Karena juga kalau sama kita Pak dulu. langsung belum tahu langsung pindah itu sama aja bunuh diri kita, ya kan? Iya, iya, betul. Oke. eh nah ini Bu Ulfa, kita tunggu ya masih. Pertanyaannya soal belum ada ya, Bu Ulfa ya, Pak. eh nah ini terima kasih udah banyak nih Pak yang lihat Pak dari awal tadi bahkan tadi dari Unilever, Pak Dani ya, Pak Ibrahim, Pak Pras,
Dari Hipli juga Pak, thank you udah ikut. Pak Rofi. eh, nah ini apa? Mungkin nanti bisa DM Pak, kalau memang itu ya, karena Pak Iwan juga mungkin waktunya terbatas dan sudah malam juga. Hmm, Pak Iwan, oke. berarti thank you ya Ya, Pak waktunya Pak. ya, Semoga sama-sama. diskusi sharing Bapak yang singkat ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah semangat Pak bagi para pengusaha laundry khususnya. Oke. Iya, Pak Iwan jangan bosan-bosan, nanti kapan kita bisa live lagi ya Pak. Mungkin kalau ada update Oke. yang terbaru untuk aplikasi dan lain-lainnya. Thank you Pak Iwan, Boleh. Ya, semangat makasih. pagi, walaupun sudah malam, sehat selalu, sukses Pak. Thank you Pak. Amin. Ya, thank you. Ya, bye.